Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di kisah kali ini, Mimin akan menceritakan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah yang pertama, membalas Tuan Kadi. Pada sore hari, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, datang dua orang tamu, seorang laki-laki muda dengan seorang wanita tua. Mereka menemui Abu Nawas. Wanita tua itu berkata kepada Abu Nawas jika ia membawa seorang pemuda Mesir kepadanya. Pemuda tersebut sebelumnya seorang yang kaya, dan datang ke Baghdad untuk berdagang. Akan tetapi ia sekarang jatuh miskin, semua hartanya dirampas paksa oleh seorang kadi. Abu Nawas bertanya pada pemuda tersebut, "Ceritakanlah kepadaku, mengapa Tuan Kadi merampas seluruh hartamu?" Pemuda Mesir itu kemudian menceritakan semua masalah yang menimpanya kepada Abu Nawas. Setelah mendengar dan memahami apa yang diceritakan oleh pemuda Mesir itu, pemuda dan wanita tua tersebut meninggalkan Abu Nawas. "Wahai muridku, pulanglah kalian semua dan kembalilah di malam hari. Ajak semua teman-temanmu dan bawalah semua peralatan yang ada di rumahmu, seperti cangkul, kayu, palu, batu dan apapun yang bisa kamu bawa." Abu Nawas kemudian memerintahkan semua muridnya untuk berhenti belajar dan pulang ke rumah seraya berkata, "Pulanglah." Murid-murid Abu Nawas kemudian pulang dengan keheranan. Namun mereka yakin bahwa guru mereka tidak pernah memerintahkan mereka sesuatu yang bukan pada kebenaran. Malam pun tiba, murid-murid Abu Nawas telah berkumpul di rumahnya dengan segala peralatan yang mereka bawa. Lalu berkatalah Abu Nawas kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, pergilah kalian ke rumah Tuan Kadi, kemudian rusaklah rumahnya dengan peralatan kalian, hingga menjadi rata dengan tanah." Mendengar perkataan gurunya, para murid Abu Nawas mulai bergumam sesamanya. Abu Nawas kemudian memecah kebingungan mereka. "Janganlah kalian takut, laksanakan apa yang kuperintahkan sebagai gurumu," kata Abu Nawas kepada muridnya, "jika ada orang yang menghalangimu, katakan saja aku yang menyuruh, dan jika ada yang melukai kalian, maka lawanlah mereka." Murid Abu Nawas pun langsung menuju ke rumah Tuan Kadi. Orang-orang sekitar merasa resah melihat kelakuan mereka. Namun tidak ada seorang pun yang berani menghentikan karena mereka terlalu banyak dan membawa senjata di tangannya. Sesampainya di rumah Tuan Kadi, tanpa bertanya, mereka langsung melaksanakan perintah gurunya, menghancurkan rumah Tuan Kadi. Melihat banyak orang yang datang merusak rumahnya, Tuan Kadi langsung keluar, dan bertanya kepada salah seorang dari mereka, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku?" bentak Tuan Kadi. "Guru kami, Abu Nawas," jawab salah seorang dari mereka. Mendengar jawaban mereka, Tuan Kadi sangat marah, dan menyebut guru mereka adalah seorang provokator. Murid Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan tugasnya, memporak-porandakan hingga rumah Tuan Kadi rata dengan tanah. Besoknya, Tuan Kadi melaporkan perbuatan murid Abu Nawas kepada Baginda Raja. Abu Nawas kemudian dihadirkan di istana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Tuan Kadi. Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa engkau menyuruh para muridmu merusak rumah Tuan Kadi?" "Mohon ampun Baginda, sesungguhnya perintah hamba kepada para murid hamba bukanlah tanpa alasan. Sesungguhnya, alasan hamba ialah, pada suatu malam, hamba bermimpi bertemu Tuan Kadi. Ia mengatakan kepada hamba, jika rumahnya tidak cocok dengannya, dan membuatnya tidak nyaman, kemudian ia meminta tolong kepada hamba, supaya mengajak murid-murid hamba untuk menghancurkan rumah tersebut." Jelas Abu Nawas kepada Baginda, "Apakah hanya karena sebuah mimpi, engkau bisa jadikan itu pembenaran? Dari mana engkau mengambil hukum itu?" tanya Baginda. "Dari Tuan Kadi, yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata seperti itu, dalam sekejap Tuan Kadi terdiam, dan menjadi pucat wajahnya. "Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakanlah kepadaku," tanya Baginda semakin keheranan. Abu Nawas kemudian menjelaskan secara rinci. "Baginda yang mulia, pada suatu hari, ada seorang pemuda Mesir kaya, yang berdagang di negeri ini. Ia kemudian mendadak jatuh miskin, karena hartanya telah dirampas secara paksa oleh Tuan Kadi ini, dan itu hanya karena sebuah mimpi yang dialami Tuan Kadi. Tuan Kadi bermimpi, jika pemuda itu menikahi anaknya, dan menyerahkan seluruh hartanya sebagai mahar.
Esoknya Tuan Kadi menemui pemuda tersebut dan meminta semua hartanya diserahkan ke Tuan Kadi sesuai mimpinya. Tentu saja pemuda itu tidak mau menyerahkannya, karena itu hanya sebuah mimpi dan tidak bisa diambil pembenarannya. Namun Tuan Kadi tetap memaksa dan merampas semua harta pemuda itu, hingga dia menjadi seorang gelandangan dan ditolong oleh seorang wanita tua. Jelas Abu Nawas. Untuk meyakinkan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian memanggil pemuda Mesir tersebut dan beberapa saksi yang memang sudah dibawanya ke istana. Baginda Raja kemudian meminta pemuda tersebut menjelaskan semua masalahnya. Pemuda itu kemudian menuturkan semuanya, sebagaimana yang telah dijelaskan Abu Nawas. Baginda marah besar, karena telah mengangkat seorang kadi yang tidak berakhlak. Beliau kemudian memecat kadi itu, serta menyita seluruh hartanya, untuk diserahkan kepada pemuda Mesir tersebut. Pemuda Mesir itu amat berterima kasih kepada Abu Nawas, dan hendak memberikannya imbalan atas bantuan kepadanya. Namun, Abu Nawas menolak karena bantuannya berdasarkan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Kisah selanjutnya, Abu Nawas mengelabui sang raja. Setelah pembalasan, Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau. Baginda Raja sangat kesal, dan karena kekesalannya itu, beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara, tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya, karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari, Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir, pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasai gelisah, karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja, yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan, beserta Abu Nawas di dalamnya, segera berangkat menuju hutan, menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya. "Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan, dan hutan masih amat jauh, sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban, aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun, kita harus bisa menghindari, agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar." Titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban, dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa, namun ia sudah menyadari, jika Baginda Raja ingin menjebaknya, dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab, jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda, maka ia akan mendapatkan hukuman, mungkin, ia akan dijebloskan ke penjara. Karena itulah, alasan Baginda Raja mengajaknya, mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan, pikirnya. Hujan tiba-tiba turun. Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun, hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari. Mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang, menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana, menyusul Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya, Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban.
Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung, dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya, basah kuyup tidak bisa menghindari hujan, karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya cepatnya, menuju tempat peristirahatan, dan ia lebih dulu sampai di sana, dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba, dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung, dan penasaran melihat Abu Nawas, yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran, langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa menghindari hujan, sebab meski kita terpencar, ketika hujan datang, kita masih sama-sama dalam perjalanan, dan engkau sama sekali tidak basah, begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh, apalagi dengan tunggangan yang lamban ini, tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum, mendengar pertanyaan Baginda, yang sudah sangat penasaran padanya, ia lalu menjawab. "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan, tapi ketika hujan datang, hamba cepat-cepat membuka pakaian, dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya, sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti, hamba kemudian memakainya lagi." Akhirnya Baginda Raja tersenyum, dan bergumam dalam hatinya, "Engkau memang cerdas, dan kali ini lolos dari jebakanku." Demikian kisah singkat, Abu Nawas, bersambung di video selanjutnya. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.